Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal fadhila usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kemauan untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka menunaikan kewajiban seminggu sekali untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari ini. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah Jumat pada hari ini bersifat refleksi. Pertama, ketika 1,5 bulan yang lalu saya mendapatkan amanah menjadi PPIH di Arab Saudi. Jadi petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi di sektor 1 Mekah. Kemudian 3 hari yang lalu ada informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Semarang bahwa jamaah yang punya nomor porsi sekian sampai nomor sekian untuk bisa mengecek datanya, karena bisa jadi nomor-nomor itu tahun depan berangkat tahun 2027. Untuk Jawa Tengah sangat potensial bahwa kuota haji itu maju kalau model perhitungan kuotanya masih sama dengan kemarin,
tahun ini, tahun 2026. Sebelumnya itu ranking satunya Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah. 2026 petanya berubah, tertinggi Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, dan yang nomor 3 Jawa Barat. Jawa Timur, Jawa Tengah bersyukur karena dapat tambahan kuota. Jawa Timur sekitar 5.000, Jawa Tengah sekitar 3.000. Sementara Jawa Barat mendapatkan kuota berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau perhitungan kuotanya masih sama, maka kemungkinan untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, jamaah itu antrian keberangkatannya maju. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa direfleksikan dari kegiatan kemarin? Yang pertama, bahwa seyogyanya orang berangkat haji itu ketika usianya masih muda dan masih sehat. Karena kalau sudah terlalu tua, pertama, dia akan menyusahkan jamaah yang lain dan menyusahkan petugas. Kenapa? Karena kadang ada orang yang salah niat. Rukun Islam yang kelima itu menunaikan ibadah haji, bukan mati di Mekah. Ada orang tuh yang kadang mati-matilah, yang penting budal haji. Padahal rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji, bukan berangkat ke Mekah untuk mati. Beberapa tahun terakhir pola penyaringan jamaah sudah dibikin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu orang melunasi dulu baru tes kesehatan. Kalau sekarang orang tes kesehatan dulu, lolos baru bisa berangkat. Itu saja masih banyak jamaah-jamaah yang secara kualitatif mestinya tidak bisa berangkat, tapi orangnya sampai juga ke Mekah. Beberapa kasus di sektor satu saja, karena di Mekah itu ada 10 sektor. Ada jamaah, jangankan mengerjakan ibadah haji, dia mengerjakan umroh wajibnya pun itu sudah dibadali. Kenapa itu terjadi? Karena dia jangankan beraktivitas lebih dari 2 jam, duduk lebih dari 2 jam saja dia sudah kesakitan. Ternyata dia hemodialisa, dia ada gangguan dengan ginjalnya. Sekitar 3 minggu yang lalu, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, nanti bisa dicek juga ini sama Pak Haji Masur yang kemarin juga pindaan berangkat haji satu keluarga. Sekitar 1 bulanan yang lalu, masih ada sekitar 60 jamaah Indonesia yang belum bisa dipulangkan dari Arab Saudi karena harus opnam di rumah sakit. Ada jamaah yang sudah harusnya pulang, akhirnya sampai ke bandara ditolak, tidak boleh terbang karena dia kena kanker mata. Jadi matanya berair terus. Akhirnya dia tidak boleh terbang. Saya tidak tahu apakah sakit-sakit ini sejak di Indonesia atau tiba-tiba ujuk-ujuk munculnya tiba-tiba ketika tiba di Arab Saudi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya keluarga dan kemudian dokter yang memeriksa sudah mengatakan, Bapak, Ibu, ini mohon maaf, secara aturan kesehatan haji tidak boleh berangkat. Ya ikhlaskan saja, tidak usah berangkat. Jangan nekat kemudian berangkat, yang kemudian justru malah jadi masalah ketika di sana. Artinya istitoah yang menjadi syarat wajib haji itu ada istitoah maliyah, kemampuan finansial, ada istitoah sihhiyah,
ada kemampuan kesehatan. Kalau dokter kemudian sudah memutuskan bapak ibu ini sakit ini dan tidak boleh berangkat, artinya kita sudah tidak istiqomah. Tidak perlu memaksakan dengan cara merubah niat mengerjakan haji tapi punya niat mati di Arab Saudi. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih bersyukur karena masa antrian tunggu kita itu sekitar di angka 30 sampai 36 tahun. Nah, mudah-mudahan upaya pemerintah untuk bisa menyamakan antrian itu bisa terrealisir, tapi ini juga perlu waktu. Dibandingkan dengan Malaysia, karena tahun 2023 saya pernah mengadakan penelitian tentang penanganan haji di Indonesia dan Malaysia. Dan saya datang ke tabung haji di Malaysia. Saya tanya, antrian di Malaysia berapa tahun? Itu tahun 2023. 152 tahun. Jadi orang-orang Malaysia itu sering berseloroh begini. Kami ini Pak, daftar haji tahun sekarang. Besok mati, hidup lagi, mati, hidup lagi yang ketiga, itu baru bisa berangkat haji. Itu Malaysia. Nah artinya kuota yang di Indonesia itu kalau dibandingkan Malaysia masih pendek karena 36, ada yang 52 tahun di Bantaeng Sulawesi Selatan. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat diantaranya adalah kenapa antrian yang reguler ini begitu panjang. Karena orang-orang yang ekonominya cukup, menengah ke atas juga ngantri haji reguler. Mestinya untuk orang-orang yang kemampuan ekonominya menengah ke atas, itu jangan ngantri reguler. Dia mestinya daftar haji khusus, yang antriannya hanya 5-7 tahun. Jangan hanya karena kemudian membatalkan, menggugurkan kewajiban haji, wes yang penting daftar. Daftarnya reguler. Reguler itu yang jatahnya 92% dari total kuota. Kalau 221.000 kira-kira 203.000 itu jamaah reguler. Akhirnya dia daftar reguler. Itu yang kemudian memperpanjang antrian reguler. Mestinya untuk orang-orang yang kemampuan finansialnya bagus, itu hendaknya dia mengambil pendaftarannya di haji khusus yang bisa dilakukan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Memang dia lebih mahal, bisa 2 kali lipat, tapi kalau punya duit tidak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah orang-orang yang kayanya luar biasa, daftarnya tetap reguler. Akhirnya reguler itu antriannya semakin panjang. Alasannya apa? Yang penting daftar, menggugurkan kewajiban pendaftaran haji. Padahal ngantrinya 30-40 tahun. Sementara haji khusus 5-7 tahun. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau kira-kira dokter sudah memutuskan ini tidak layak berangkat, ya sudah nggak usah berangkat. Saya pernah tugas tahun 2017 jadi pembimbing ibadah kloter. Waktu itu ada jamaah dari Pemalang. Karena saya dampingi jamaah Batang dan Pemalang. Sampai Donohudan. Di Donohudan, dokter itu kan dicek lagi kesehatannya. Memutuskan, ini bapak tidak boleh berangkat. Tapi dokter di Donohudan tanya pendapat kami selaku pembimbing ibadah, ketua kloter dan petugas kesehatan kloter. Gimana Pak? Saya bilang, ya sudah, kalau memang dokter memutuskan tidak boleh berangkat, jangan berangkat. Artinya bapak ini memang tidak istiqomah. Nah waktu itu dilalah kok dokternya nambahi kalimat begini, kecuali kalau ada yang berani bertanggung jawab supaya simbah ini tetap berangkat. Lah ketua rombongannya tiba-tiba utuk datang, tanda tangan bikin surat pernyataan siap mendampingi si jamaah ini. Berangkatlah simbah ini. Begitu berangkat
sampai ke sana, saya kemudian jadi tahu kenapa dia bersemangat tanda tangan, karena ternyata sudah dapat titipan duit 5 juta dari keluarganya. Itu satu. Ada lagi kiai yang juga dititipi duit 5 juta untuk membimbing manasik ketika di sana, umroh wajib sama hajinya. Berangkatlah Simbah ini. Kami juga memantau. Begitu umroh wajib, Simbah ini ketinggalan di hotel. Artinya oleh Pak Kiai yang dipercaya itu, Simbah ini ditinggal. Akhirnya kami yang mengawal. Karena petugasnya itu terbatas, kami harus mengawal ratusan orang. Simbah ini ketelisut, ucul, hilang. Begitu pulang dia sudah malam dan tanpa busana. Kain ihramnya sudah hilang. Ya kita susah konfirmasi karena ini posisinya demensia Simbah ini. Sudah nggak inget apa-apa. Terus kita yakin saja bahwa beliaunya sudah umroh wajib. Akhirnya ketua rombongan yang tadi tanda tangan di Dono Hudan itu kami panggil. Bapak, kita waktu di Dono Hudan, kami petugas sudah mengatakan Simbah tidak boleh berangkat. Tapi karena Bapak tanda tangan waktu itu, akhirnya Simbah ini berangkat. Lah kok umroh wajib tidak jenengan kawal? Simbah ini kemudian sudah ngamuk. Di kamar itu sarung-sarung bantal dibukai, spray pokoknya diacak-acak. Jadi teman kamarnya 3 orang itu ketakutan. Ketika saya konfirmasi ke ketua rombongannya itu, ketua rombongannya malah nangis. Loh saya kan juga harus ibadah Pak, malah nangis. Nah maksudnya itu kalau memang tidak sanggup, nggak usah tanda tangan. Memang Simbah ini sudah tidak wajib berangkat. Usianya sudah 90 sekian waktu itu. Dan akhirnya Simbah ini meninggal ketika di sana. Hari ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Armusna itu istilah Arafah, Musdalifah, Mina. Haji tahun ini jamaah meninggal itu hanya di angka 90-an orang. Sangat kecil dibandingkan 221.000 jamaah yang ada. Begitu Armusna selesai, 1-2 minggu setelah Armusna selesai, jamaah meninggal langsung lompat di angka 300 sekian. Artinya lebih dari 200% peningkatan jamaah meninggal. Setelah dilihat ternyata banyak yang karena sepuh dan kecapean. Nah oleh karena itu bagi jamaah yang mungkin hari ini usianya masih muda, upayakanlah untuk segera mendaftar. Mumpung masih muda. Bagi yang usianya sudah 50 tahun ke atas, punya duit lebih, jangan daftar reguler hanya untuk menggugurkan pendaftaran haji. Tapi daftarlah dengan jalur haji khusus. Supaya ngantrinya pendek. Kalau 50 tahun, ngantri 7 tahun kan hanya 57. 57 itu masih sehat. Saya 54 tahun, nanti tambah 3 tahun di atas saya. Masih sehat. Kalau masih di bawah 60 tahun. Tapi kalau usianya sudah 50 tahun, terus daftar, ngantri 40 tahun, berangkat dia usia 90. Ya kalau dia memang jamaah yang dengan ekonomi biasa tidak ada masalah. Tapi para agnia ini harusnya memang kemudian jangan daftar di melalui reguler. Supaya antrian reguler ini tidak semakin panjang. Kalau nggak salah haji khusus itu pendaftarannya 80 jutaan untuk dapat porsi. Kalau reguler kan 25 juta untuk dapat porsi. Hari ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah refleksi yang kemarin kami selama bertugas 2 bulan di sana itu menjadi renungan bahwa haji itu sebaiknya ketika orang itu masih muda dan sehat. Yang kedua, bagi jamaah yang punya finansial bagus, sebaiknya
daftarnya melalui jalur haji khusus, bukan haji reguler, supaya ngantrinya tidak terlalu lama. Bagi jamaah dengan ekonomi yang kok jangankan khusus Pak, wong aku haji aja maksor, tidak apa-apa, reguler. Dan kita doakan mudah-mudahan yang sudah punya porsi diberikan kesehatan dan umur panjang sampai tiba waktunya nanti dipanggil untuk melunasi keberangkatan hajinya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari, sehingga kapanpun Allah panggil kita, kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum birahmatika warrahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tabarak wa barik بجلالك وثباتك على سيد عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ma'ama qadru al-ajr wa qadru al-jazaa nastaghfiru minha wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana min ibadihi as-salihin al-muttaqin wa ja'alna minhum ya rahmatal rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al alladziina aamanu rabbana ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.